Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Dindaskan Arum, NIM 112 dari kelas Metode PPA. Selamat siang semuanya, gimana kabar kalian? Sehat-sehat semua kan ya? Oke, jadi hari ini saya akan presentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Komparasi Penerapan Aplikasi Cari Aku bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sleman. Tunggu dulu, tonton videonya sampai selesai ya, karena nanti di akhir video saya akan menunjukkan salah satu hasil produksi UMKM di Sleman. Oke, langsung aja kita simak presentasinya yuk. Analisis komparasi penerapan aplikasi Cari Aku bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sleman. Bagian 1. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Latar belakang masalah. Sejak 1 Januari 2016, Indonesia mulai memasuki fase baru dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di tingkat kawasan ASEAN, yakni dengan mulai efektifnya masyarakat ekonomi ASEAN atau yang biasa disebut dengan MEA. MEA sendiri memberikan dampak positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga berdampak pada segi sumber daya manusianya. Untuk dapat bersaing menghadapi MEA, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya, salah satunya yaitu dengan penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Mengapa sih harus UMKM? Karena pada tahun 1998, negara Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Namun, UMKM mampu bertahan dan menjadi salah satu pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter. Sedangkan usaha-usaha skala besar justru mengalami stagnasi dan tidak dapat melakukan aktivitasnya. Saat ini, pemerintah Kabupaten Sleman sedang mengencarkan masyarakat di Sleman untuk berwirausaha, karena dengan adanya UMKM, maka dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di sini, ada pendataan UMKM Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman tahun 2017. Dapat dilihat, ada 14 sektor atau bidang usaha UMKM di Kabupaten Sleman, yang terdiri dari 27.028 usaha mikro, 3.931 usaha kecil, dan 261 usaha menengah, dengan total keseluruhan sebanyak 31.224 UMKM yang ada di Kabupaten Sleman. Data ini diambil dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Sleman tahun 2017. Nah, untuk dapat menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan UMKM di Kabupaten Sleman, pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan atau yang biasa disebut dengan Disperindak, memiliki salah satu cara, yaitu dengan memasarkan produk UMKM unggulan yang ada di Kabupaten Sleman. Di era digital yang diikuti dengan kemajuan teknologi saat ini, pemerintah Kabupaten Sleman telah berhasil menciptakan sebuah aplikasi yang dapat memasarkan produk-produk unggulan UMKM Sleman. Apa ya kira-kira aplikasinya? Yap, ini dia, Cari Aku, aplikasi online pemasaran produk UMKM di Kabupaten Sleman. Resmi di-launching pada tanggal 27 Februari 2019 di Kompleks Setda Sleman yang diresmikan oleh Ibu Tri Endah Yitnani selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Sleman. Nah, ini dia kategori produk yang tersedia di aplikasi Cari Aku. Yang pertama ada makanan, batik, kerajinan, fashion, furniture, dan oleh-oleh. Jadi buat teman-teman yang mau pulang kampung nih, terus kalian lupa nih mau beli oleh-oleh tapi belum sempat, kalian bisa langsung cek di aplikasi Cari Aku, karena dimanapun kalian berada akan ditunjukkan oleh-oleh terdekat sama posisi kalian loh. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana aplikasi Cari Aku bekerja dalam memasarkan produk unggulan UMKM Sleman. Kedua, menganalisis komparasi pendapatan penjualan pelaku UMKM dengan adanya penerapan aplikasi Cari Aku. Ketiga, menganalisis komparasi efektivitas UMKM dengan adanya penerapan aplikasi Cari Aku. Keempat, menganalisis komparasi biaya pemasaran UMKM dengan adanya penerapan aplikasi Cari Aku. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui bagaimana aplikasi Cari Aku bekerja dalam memasarkan produk unggulan UMKM. Yang kedua, mengetahui komparasi pendapatan penjualan pelaku UMKM dengan adanya penerapan aplikasi Cari Aku.
Yang ketiga, mengetahui komparasi efektivitas UMKM dengan adanya penerapan aplikasi Cari Aku. Yang keempat, mengetahui komparasi biaya pemasaran UMKM dengan adanya penerapan aplikasi Cari Aku. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan seberapa besar benefit bagi masyarakat yang ingin atau sudah memiliki UMKM namun belum terdaftarkan ke aplikasi Cari Aku. Yang kedua, bagi pelaku UMKM. Dari penelitian ini diharapkan pelaku UMKM di Sleman dapat mengikuti perkembangan UMKM di Sleman dan beradaptasi dengan teknologi yang ada. Yang ketiga, bagi pemerintah. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bentuk masukan evaluasi dari sistem aplikasi Cari Aku kepada pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya Disperindak. Yang keempat, bagi akademik. Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan aplikatif terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang strategi pemasaran dengan pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir, bagi peneliti. Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan disiplin ilmu, menambah hasanah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama. Keaslian penelitian. Sepengetahuan penulis, topik analisis komparasi penerapan aplikasi Cari Aku bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat terjaga. Bagian 2, kajian pustaka, terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Landasan teori. Di sini terdapat definisi penelitian komparatif, yaitu penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Kemudian ada definisi UMKM. Menurut UU nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, ciri dari UMKM adalah sebuah usaha yang manajemennya berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawannya yang dipekerjakan terbatas. Menurut UU nomor 20 tahun 2008, UMKM juga mengatur adanya kriteria yang masuk ke dalam golongan UMKM, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro biasanya jenis usaha ini memiliki omset yang tidak lebih dari 300 juta rupiah per tahunnya. Sedangkan usaha kecil biasanya omset tahunan yang mereka miliki antara 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Dan usaha menengah biasanya omset tahunan yang dimiliki adalah sekitar 2,5 miliar sampai 50 miliar rupiah. Kemudian ada karakteristik UMKM. Menurut Sulistiastuti 2004 menyebutkan ada 4 alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Yang pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Kemudian ada definisi aplikasi mobile. Menurut Wikipedia, pengertian aplikasi adalah program yang digunakan orang untuk melakukan sesuatu pada sistem komputer. Mobile dapat diartikan sebagai perpindahan yang mudah dari satu tempat ke tempat lainnya. Manfaat aplikasi mobile dalam bisnis. Pertama, menciptakan saluran pemasaran langsung. 2, pelanggan mendapatkan nilai lebih. 3, membangun dan pengenalan akan merek. 4, meningkatkan keterlibatan pelanggan. 5, menonjol dalam persaingan. Pendapatan. Winardi 2002 menyatakan bahwa pendapatan adalah semua penghasilan yang diperoleh dari pihak lain sebagai tanda balas jasa yang diberikan di mana penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau perseorangan. Kemudian ada efektivitas. Menurut Effendi, efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan, dan jumlah personil yang ditentukan. Kemudian ada kriteria efektivitas. Nah, kriteria ini adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Berikut kriterianya. Saya mengambil produktivitas, pertumbuhan, efisiensi, dan juga laba. Produktivitas adalah kuantitas produk atau jasa pokok yang dihasilkan seseorang, kelompok, atau organisasi.
Pertumbuhan adalah suatu perbandingan antara keadaan organisasi sekarang dengan keadaan masa sebelumnya, termasuk tenaga kerja, fasilitas, harga, penjualan, laba modal, market share, dan lainnya. Kemudian ada efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat, dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan juga biaya. Kemudian yang terakhir adalah laba. Laba adalah keuntungan atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan suatu kegiatan. Dan yang terakhir adalah biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah semua biaya yang sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut berubah kembali dalam bentuk uang tunai. Ya, di sini ada penelitian terdahulu, ada dari Septian Gunawan, Nanda Tripuspita, dan Diah Permata Budi Asri. Lanjut ke kerangka pemikiran konseptual. Di sini ada aplikasi cari aku, kemudian sebelumnya dan sesudahnya saya akan membandingkan, akan mengcompare itu, dan saya akan melihat dari sisi pendapatan, efektivitas, dan juga biaya pemasarannya. Kemudian ada hipotesis penelitian. Yang pertama, saya menduga terjadi peningkatan jumlah pendapatan pelaku UMKM setelah menerapkan aplikasi cari aku dalam kegiatan usahanya. Yang kedua, terjadi peningkatan efektivitas pelaku UMKM setelah menerapkan aplikasi cari aku dalam kegiatan usahanya. Dan yang terakhir, terjadi penurunan biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh pelaku UMKM setelah menerapkan aplikasi cari aku dalam kegiatan usahanya. Bagian 3, metode penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data, data dan sumber data, populasi dan sampel, alat analisis, dan definisi variabel operasional penelitian. Next, ke jenis penelitiannya dulu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Kemudian, teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 teknik untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Berikut adalah cara-caranya. Yang pertama adalah wawancara, dengan saya mengeluarkan angket dan juga lembar wawancara. Kemudian cara yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah dokumentasi. Observasi sendiri dilakukan dengan tujuan untuk menggali data lebih dalam dan informasi lain dari pihak-pihak yang berkompeten dalam lingkungan objek penelitian. Dokumentasi itu yang saya dokumentasikan adalah data yang penulis dokumentasikan berupa data fisik yang dimiliki UMKM. Kemudian ada data dan sumber data. Yang pertama saya menggunakan data primer, yaitu catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai informan. Yang kedua, data sekunder seperti yang tadi di latar belakang saya mengambil dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini ialah pelaku UMKM yang telah terdaftar di dalam aplikasi Cari Aku. Kemudian sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang merupakan sub dari seperangkat elemen yang dipilih untuk dipelajari. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam teknik pengambilan data. Saya akan mengambil 5-10 UMKM per kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Sedangkan di Kabupaten Sleman sendiri ini ada 17 kecamatan. Jadi saya akan mencari ke 17 kecamatan itu dengan mengambil 5-10 di tiap kecamatan. Kemudian alat analisis. Menurut Lexi J. Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi, dan terakhir adalah penafsiran data. Nah, langkah-langkah pengolahan data kualitatif sendiri, yang pertama adalah reduksi data, kemudian display data, coding atau analisis data, mengambil kesimpulan dan verifikasi, meningkatkan keabsahan hasil, dan yang terakhir, narasi hasil analisis. Di sini kemudian ada definisi variabel operasional penelitian.
Yang pertama adalah pendapatan. Jumlah pendapatan bulanan para pelaku UMKM di Kabupaten Sleman yaitu besar kecilnya perolehan penjualan yang didapat oleh pelaku UMKM yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan aplikasi Cari Aku. Indikator untuk mengukur besarannya, besaran pendapatan adalah besarnya pendapatan dalam 1 bulan. Kemudian efektivitas. Tingginya efektivitas pelaku UMKM di Kabupaten Sleman yaitu besar kecilnya produksi penjualan yang dilakukan oleh pelaku UMKM yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan aplikasi Cari Aku. Indikator untuk mengukur tingginya efektivitas adalah dari produktivitas, pertumbuhan, efisiensi, dan juga laba. Kemudian ada biaya pemasaran. Besarnya biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Sleman yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran setiap bulannya bagi pelaku UMKM yang menggunakan aplikasi Cari Aku dalam kegiatan usahanya. Indikator untuk mengukur besarnya biaya pemasaran dilihat dari besarnya uang yang dikeluarkan tiap bulan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran. Ya, bagian terakhir adalah daftar pustaka. Beberapa referensi yang saya ambil untuk menyusun proposal skripsi saya. Sekian dan terima kasih. Oke, udah sampai di akhir video nih. Sekarang waktunya saya untuk menunjukkan salah satu hasil produksi UMKM Sleman. Saya punya ini nih. Jadi ini itu adalah salah satu produk yang dijual di Galeri Upakarti Sleman, tepatnya ada di Dinas Perindustrian Perdagangan Sleman. Nah, ini dia nih barangnya. Jadi ini itu adalah kain batik tulis. Ini kalau nggak salah panjangnya 2 meter, jadi bisa dibikin baju kayak gitu. Cakep banget ya. Dan saya punya satu lagi, jadi ini adalah batik khas Sleman. Yaitu apa teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Yap, Parijoto. Jadi di Sleman sendiri itu khasnya adalah Parijoto. Jadi buat teman-teman yang dari luar Jogja nih, kalau misalnya ditanyain khasnya Sleman, karena kita tinggal di Sleman gitu, kalian bisa tahu sekarang itu namanya Parijoto. Nih kayak gini. Ini juga batik tulis teman-teman. Keren banget ya. Cakep warnanya. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena proposal skripsi saya masih jauh banget dari kata sempurna. Semoga bisa menambah sedikit wawasan untuk teman-teman dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.